Lalu, apa saja oleh Bunda untuk menghadapi demam berdarah tinggi pada anak? Informasinya akan disampaikan langsung Ibu SPA. Selamat siang, Dokter Dani. Iya, selamat siang, Mbak Nabil. Apa kabar? Baik, selamat siang semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat bertemu kembali di acara online ini ya, online untuk yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit RSHS Harapan Sehat. Ya, ini sebagai awal untuk pertemuan penyebaran hanya apa? Penyebaran, pembagian atau pengingat kembali ya. Mungkin yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu lebih tahu lagi ya. Kali ini diangkat topik tentang yang lagi musim nih penyakitnya sekarang ini. Berhubung sedang musim-musim hujan ini ya biasanya sudah pasti di kalangan di tempat kita di negara tropis ini yang paling sering adalah penyakit demam berdarah. Kali ini kita mulai untuk sharing tentang apa itu demam berdarah, gimana segala macamnya, penyebabnya, gejala-gejala pada anak-anak kita gitu ya. Ya, apa yang mesti diwaspadai gitu ya. Hari ini kita mulai untuk acara eh, pembagian sharing untuk pengetahuan tentang demam berdarah ini. Bisa kita mulai sekarang? Ya. Baik dokter, bisa dok. Ya. Ya. Oke, ini demam berdarah dengue pada anak. Ya. Jadi sekarang ini mulai masuki akhir-akhir tahun, di negara kita tropik ini yang cuman dua musim, musim panas dengan musim hujan, sudah mulai banyak rame-rame hujan. Nah, biasanya di musim-musim akhir tahun ini, musim hujan ini, penyakit-penyakit tropik, infeksi tropik yang paling sering sudah mulai muncul-munculan lagi. Ya, salah satunya yaitu penyakit demam berdarah. Kita bilangnya demam berdarah dengue pada anak. Ya, apa itu demam berdarah dengue pada anak? Ya, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue itu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus virus yang dibawa oleh nyamuk ya dengan nama nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi penyebab ini adalah suatu virus yang disebabkan yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang kita sebut ya. Bukan karena asap rokok, bukan karena salah makan atau bukan karena istirahatnya yang nggak benar, kurang gitu ya. Tapi penyebabnya yang utama adalah dikarenakan karena virus gitu. Virus yang dibawa oleh nyamuk. Kebetulan nyamuknya cuma satu. Tidak semua nyamuk bisa menyebabkan demam berdarah. Hanya nyamuk yang disebut nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan demam berdarah ini ya. Cara penularannya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Nah, dari sini kita lihat nyamuk ini kita sebutnya dengan nyamuk Aedes aegypti, mempunyai ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu nyamuknya berbentuk bintik-bintik ini ya. Jadi bintik nanti di gambar ada. Nah, di dalam nyamuk ini dia memiliki suatu virus yang disebut virus dengue. Nyamuk ini dia berterbangan lalu menggigit seseorang, biasanya disebut anak. Nah, nah, setelah menggigit ini, dia akan bereaksi di dalam badan si anak itu. Langsung bereaksi atau tidak? Tidak langsung bereaksi. Paling nggak bereaksinya 1 sampai 7 hari. Itu pun belum bereaksi 1 sampai 7 hari baru badannya kemasukan sama nyamuknya itu, sama virus-virusnya itu. Dan dia setelah lewat kurang lebih 7 hari baru untuk pertama kalinya si anak menimbulkan gejala sakit. Nah, seperti di gambar gini. Gejala sakitnya rata-rata 4 sampai 7 hari. Ya, setelah 4 7 hari. Nah, pada saat sakit ini juga bisa menyebarkan ke anak-anak yang lain. Bagaimana caranya? Nyebarnya melalui nyamuk. Jadi ada nyamuk datang, nyamuk menghisap darahnya, sementara di badan darahnya si anak ini banyak sekali mengandung virus
virus dengue. Ya, begitu nyamuknya ngambil darahnya, virus dengue-nya masuk ke dalam nyamuk. Nah, di dalamnya badan nyamuk ini dia akan tumbuh. Ya, setelah tumbuh dia berkembang berkembang kembang dalam badan, menghisap lagi ke anak. Nah, akhirnya menularkan lagi ke anak. Jadi akhirnya siklusnya seperti ini, ter aja gitu, seperti ini ya. Mm-mm. Nah, ini. Apa yang waspadain Bunda jika ada hal-hal yang seperti apa yang Bunda mesti waspada pada anak-anak gejalanya? Nah, seperti tadi kita lihat, gejala untuk pertama kali biasanya si anak akan mendadak panas tinggi, demam tinggi, demamnya kadang-kadang tidak turun atau kadang-kadang turunnya hanya sebentar, dikasih obat sebentar, nanti nggak lama reaksi obatnya habis naik lagi gitu ya. Jadi demamnya berfluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Turunnya tidak sampai normal. Dikasih obat, turun sebentar. Reaksi obatnya habis, naik lagi. Jadi demamnya kadang-kadang sampai tinggi. Jadi seolah-olah obatnya tidak bekerja, ya, karena itu tadi dikasih obat, reaksinya obatnya bekerja, dia sempat turun, walaupun tidak sampai normal. Begitu reaksi obatnya habis, naik lagi. Jadi banyak eh, keluarga bunda atau ayah kadang-kadang suka, kok ini obat nggak turun, ini demamnya nggak bagus, ini nggak naik nih, obatnya yang salah nih, obatnya nggak bisa bekerja. Padahal bukan obatnya yang tidak bekerja, tapi memang gejalanya adalah panas yang selalu tinggi ya. Nah, gejala yang lain sekali dapat ada sering sakit di ulu hati. Selain panas tinggi, anaknya suka mual, muntah-muntah, tidak mau makan, selalu lemas, sakit di ulu hati, nyeri perutnya gitu ya. Nah, itu yang mesti ayah sama bunda mesti waspadai lagi. Gejala yang lain itu waktu dulu suka tampak bintik-bintik merah di tubuh. Nah, sekarang-sekarang ini ternyata nyamuknya lebih pinter, virusnya lebih pinter, tidak harus tampak, tapi masih juga bisa kelihatan tampak di bintik-bintik merah di semua badan. Walaupun itu sekarang bukan gejalanya yang khas. Nah, gejala tanda yang lainnya apa? Nih, tadi seperti sakit, tadi yang sakit perut, dia si anak bisa muntah-muntah. Kadang-kadang kalau sampai berat, buang air besarnya sampai berdarah. Kadang-kadang disertai dengan mimisan. Makanya penyakitnya disebut penyakit demam berdarah karena gejalanya yaitu disertai gejala demam tinggi disertai perdarahan. Perdarahannya bisa dari saluran cerna dengan gejalanya berak darah disertai dengan mimisan, saluran pernafasan, mimisan. Gitu. Kalau didiemin aja terus gimana? Didiemin terus, nah ini dia. Jika sudah sampai parah, sampai dengan tingkat gelisah, kaki tangannya dingin, ya, kaki tangannya dingin, anaknya tambah lemes, nggak mau makan, sehingga menyebabkan keadaan yang sangat gawat. Bisa disebut dengan tingkat demam berdarah yang sudah sampai tingkat yang berat. Kita menyebutnya dengan nama shock, dengue shock syndrome namanya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Nah, perhatian khusus nih, apa aja perhatian khusus nih sama bunda, sama ayah kalau dilihat anak-anaknya sakit demam, gejalanya apa aja tadi selain yang gambar-gambar tadi, ya, diingatkan lagi. Satu, masa inkubasinya 1 sampai 7 hari. Jadi dari mulai nyamuknya itu gigit sampai mulai bergejala itu 1 sampai 7 hari. Ya, berarti kalau sudah anaknya sudah mulai demam-demam, berarti paling nggak 1 minggu yang lalu sudah mulai kemasukan tuh virusnya. Diingat-ingat, habis kemana ya? Oh, minggu lalu habis jalan-jalan, habis ke kebun, habis ke tempat nenek, ke tempat eyang, bapak de, om. Nah, bisa tuh, ya. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dia langsung panas, demam, enggak. Tapi riwayatnya dia masa inkubasinya 1 sampai 7 hari. Ya, jadi 1 sampai 7 hari itu dia masih bisa bergejala. Nah, panasnya tinggi mendadak, seperti saya tadi di gambar tadi, panasnya tinggi sampai kadang-kadang 39, 40, sakit kepala, belakang mata, ya, jadi di mata pegel, gitu. Kepalanya berat, saking sakit kepalanya kadang-kadang sampai si anak muntah-muntah, nggak mau makan, lemes gitu ya. Tapi begitu panasnya mulai turun, sepertinya sudah mulai aktif lagi. Panasnya datang, nah pusing lagi, sakit kepala lagi, ya berulang-ulang seperti itu. Oke. Apalagi perhatian khususnya yang lain. Nah ini dia, nyeri sendi, nyeri tulang-tulang punggung. Ya, kadang-kadang
beberapa orang tua bilang, oh ya ini dok, anaknya sering main ini lompat-lompatan, si Ujang sering lompat-lompat. Nah, sehingga orang tua taunya nih karena dia sering main, saya sepedaan, lompat-lompat, aktif gitu. Jadi sakit deh badan-badannya. Padahal itu bukan sakit badan biasa, tapi itu tadi salah satu gejala dari demam berdarah, nyeri di sendi, semua sendi berarti. Ya sendi tangan, sendi kaki, lutut, sampai tulang punggung, nyeri semuanya. Kayak habis habis olahraga seharian, ya, pegel sehingga si anak kadang-kadang rewel, tidur salah, bangun salah, digendong salah, menyusu salah, serba salah semuanya. Ya, karena itu tadi nyeri-nyeri sendinya gitu. Gejala yang lainnya, nah, karena dia nyeri, lemah, sakit, sehingga si anak jadi lemah. Malaysia itu males-malesan, lemes, gak ada gairah, disuruh bangun nonton, biasanya anak suka nonton, ada nonton film kartun senang, dia enggak. Biasanya ada makanan kesukaannya, hobi, makanannya ini, makanan khususnya yang di hobi makan, dia nggak mau makan, gitu. Biasanya ketemu sama eyangnya atau sama mbahnya, seneng main-main, ini malah enggak, lemes, nah itu dia hati-hati. Nah itu salah satu gejalanya. Gejala yang lain apa? Nah, ini dia sakit penyertanya, kadang-kadang sakit kepala, batuk, ya fotofobia, dia takut sama cahaya gitu ya. Jadi maunya pakai yang adem-adem aja gitu ya. Ada lagi yang lain? Nah, yang terakhir tuh kadang-kadang ada perdarahan. Perdarahan kadang-kadang cuma titik-titik aja di badan, seperti gambar tadi. Mimisan atau gusi berdarah ya. Nah, yang jelas tuh bintik-bintik merah itu paling sering. Mimisan kadang beberapa anak yang suka memang sudah pernah riwayat mimisan, mimisannya akan lebih sering. Yang suka gusinya berdarah, kalau sikatan sekarang jadi lebih sering berdarah. Itu dia salah satu gejalanya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambar grafik pola panas pada penyakit demam berdarah. Pada awal-awal ini pada hari-hari pertama. Ya, hari pertama dia mulai naiknya cepat, kadang-kadang sampai 39, kadang-kadang sampai 40. Nah, itu hari pertama. Biasa itu bunda sama ayah sudah kadang-kadang suka berobat. Wah, dikasih obat, panasnya turun sebentar. Nggak lama, naik lagi. Dikasih obat, turun lagi. Naik lagi, hari kedua, hari ketiga gitu. Jadi seolah-olah obatnya tidak mempan. Seolah-olah obatnya tidak bekerja. Ya, padahal bukan obatnya tidak bekerja, tapi memang gejalanya seperti ini. Ya, begitu naik turun, ini biasa kita evaluasi sampai hari ketiga. Mulai hari keempat, ya mulai hari keempat dia mulai turun dari grafiknya ini. Mulai turun, nanti hari keempat kelima mulai naik lagi, tapi naiknya tidak setinggi hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, nah pada saat ini terus mulai turun lagi. Ya, pada saat ini di daerah sini, ini yang disebut masa bahaya. Kenapa? Karena banyak bunda atau ayah menyebutnya, oh pasiennya sudah sembuh, sudah mulai membaik, karena demamnya sudah mulai turun. Yang dirawat di rumah sakit sudah minta pulang, yang di rumah tidak waspada lagi, ya. Padahal ini lagi masa masa kritisnya, ya. Jadi orang banyak kecolongan di sini. Mereka kira udah sembuh, padahal jadi lagi masa-masa bahayanya. Karena mulai hari ke-4 ke-5 dia mulai naik lagi, kadang-kadang nggak naik, kadang-kadang cuma naik sumbang-sumbang aja. Nah, mulai dari sini nih, ya, ini disebut yang ruang sekunder, dia mulai badannya nggak enak. Nah, ini masa-masa bahayanya. Orang banyak kecolongan di daerah sini, ya. Oke. Gimana pencegahan DBD? Pencegahan kita bagi secara gampang aja, secara kimia, mekanis atau fisik dan biologis atau alami. Ya, secara kimia terus seperti apa? Sudah pasti udah pada tahu deh. Itu dengan fogging. Wah, habis ada tetangga kena DBD, langsung di fogging, lapor ke RT, lurah setempat, dinas kesehatan, di fogging, ya. Tapi di fogging tuh dilihat fogging itu hanya aktif hanya pada nyamuk-nyamuk dewasa, jam aktif nyamuk. Ya, tidak tidak bagus foggingnya itu kalau angin lagi kuat, ya. Kalau lagi berangin, fogging cepat hilang, ya. Apalagi di tempat yang terbuka, di tengah-tengah sawah gitu, waduh, ya, fogging itu
hanya sekali, sedikit sekali berperannya. Karena begitu asap kan keburu terbang ke bawah angin ya. Dan yang akan lebih bagus lagi foggingnya jika dilakukan secara serentak ya, disetak beberapa rumah serentak. Kenapa? Karena untuk menghindari begitu di fogging satu rumah, nyamuknya pindah ke tempat yang lain. Nah, di rumah itu di fogging, nyamuk pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, tapi kalau serentak, paling tidak memutus mata rantai, paling tidak nyamuk yang bisa kabur itu bisa kena asapnya, sehingga bisa melumpuhkan nyamuk itu. Ya. Secara kimia yang lain apa? Nah, ini dengan obat bakar, sama semprot, atau listrik, ya, biasa kita pakai di rumah. Nah, yang lebih gampang lagi dengan abatisasi, abate, ya, dengan penyebaran bentuk abate di tempat-tempat air bersih, ya, tempat penampungan, sumur, tempat minum, ya, ya itu secara kimia. Nah, ini gambaran fogging. Fogging hanya sekitar segini tok aja. Sementara makin ke atas, makin ke sebelah sana, asapnya sudah makin berkurang. Begitu anginnya kencang, yang sebelah sini sudah buang sama anginnya. Ya, hanya membunuh nyamuk saja, tapi tidak dengan bakal nyamuk, jentik nyamuknya. Nggak bisa dibunuh. Jadi walaupun habis di fogging, di asap, tapi belum tentu dia si lingkungannya di situ bebas dari nyamuk demam berdarah. Ya, karena begitu nyamuknya mati, nyamuk-nyamuk jentiknya masih ada. Beberapa hari kemudian nyamuknya bisa menetas lagi. Menetas, yang jentik-jentiknya bisa berubah jadi nyamuk, nyebar, terbang lagi, namanya mencari mangsa lagi, nyebarin virusnya lagi, ya. Oke, mekanismenya untuk paling dari pemerintah yang sudah dianjurkan itu pemberantasan sarang nyamuk DBD, ya. Gerakan 3M. Jangan lupa 3M ini sudah amat sangat bagus lagi, yaitu membahas bak mandi, kolam, paling tidak seminggu sekali tempat-tempat air yang bersih ya dibersihkan. Bagaimana kalau daerahnya sulit air dok? Nah, kalau sulit air dengan abatisasi, abate, ya paling tidak bisa membunuh jentik-jentiknya nyamuk gitu ya. Dan berikutnya menutup rapat-rapat tempat penampungan air, ya semua tempat penampungan air yang kemungkinan bisa dijadikan sarang nyamuk ditutup, ya mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Jangan lupa ini juga bisa menimbulkan sarang nyamuk. Nah, yang utama ini adalah jangan lupa nyamuk demam berdarah beda sama nyamuk-nyamuk yang lain. Nyamuk demam berdarah tuh dia hanya bersarang, hanya berkembang biak di tempat air-air yang bersih, bukan air kotor. Makanya selalu dibersihkan di kolam, ya, tempat penampungan air. Ini bekas air hujan, hujannya kena di kaleng bekas, ban bekas, itu pasti kan bersih-bersih itu, ya. Itu gampang sekali terjadi sarang nyamuk, jentik-jentik nyamuknya, ya. Nah, ini dia kegiatan PSN, nguras, ya. Dia suka di pinggir-pinggiran ini nyamuknya ini, suka bersarang di situ jentik-jentiknya. Tempat-tempat yang air. Nah, kalau harus ditutup rapat-rapat, jaga jangan sampai nyamuk jentik-jentik nyamuknya berkembang biak di situ dan mengubur-ubur barang bekas, ya, yang bisa menimbulkan risiko terjadinya tumpukan air, ya. Plus tadi larva larva seeding dengan ikanisasi, ya. Itu dengan alami, ya, dengan alami dengan ikan-ikan buat nyamuk semprot, obat jamur gosok, ini penutupan kelambu, ya biar si anaknya tetap tidur baik, ventilasi, kasa nyamuk, dan juga barang-barang kotor ini juga tempat sarang-sarang nyamuk nih. Gantungan baju dibersihkan, ya selalu diangkat. Karena yang di sini bersarang adalah nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa juga bisa lebih berbahaya lagi untuk menyebar, ya. Nah, ini dah tempat berkembangnya nyamuk, ya. Ini di kolam-kolam. Ini di tempat kumpulan bambu-bambu ini yang bambu-bambu potong-potong terpotong-potong ini dia bisa bekas kena di apa menampung air-air hujan. Ini bisa jadi sumber-sumber dari nyamuk-nyamuknya itu, ya tempat pot, ya isi air, bahkan nih celukan-celukan pohon-pohon di tanaman. Nah, ini juga yang suka terlewatkan karena di sini dia bisa menampung air. Ternyata bisa jadi sarang nyamuk. Nih tempatnya bahan-bahan bekas, ya di celukannya di sini. Ya, air hujan menumpuk di sini bisa menggenang lama, dia bisa bertahan lama di sini. Ya, kalau bertahan lama air di sini, dia bisa beberapa generasi
nyamuknya bisa berkembang biak di sini. Ya. Ini tong-tong bekas, nah ini tidak ada tutupnya, ini gampang sekali. Sementara ini tempat kolam-kolam ikan, ataupun tempat penampungan air yang bocor, yang nggak tertutup dengan bagus, bisa jadi sarang nyamuk. Nah, secara biologis gimana? Predator. Ya, air kolam diisi dengan ikan pemakan jentik. Apa aja ikannya? Macam-macam. Bisa ikan nila, ikan cupang, ya paling sering ya. Ya, atau memanfaatkan taman pengungsi nyamuk. Udah pernah tahu ya, ini namanya tanaman bunga tai ayam atau tai kotok. Kalau di Jakarta bilang, baunya kayak enak ya. Ini lavender. Nah, ini juga bisa nih semprot-semprot pakai lavender atau pakai tanaman yang lavender atau dengan tanaman fuchsia ya. Ini juga bisa untuk paling tidak secara alami biologis mengusir-ngusir nyamuk ya. Nah, pengelolaannya gimana? Kalau sudah kena, pengelolaannya paling tidak istirahatkan dulu si anak ya. Jangan lupa makan minumnya. Kalau juga enak badannya seperti tadi gejalanya adalah pegel-pegel ya, demam tinggi, berikan obat paracetamol, obat demamnya ya. Banyak minum. Setelah dievaluasi 2-3 hari tidak ada perubahan, monggo dibawa ke tenaga medis setempat. Biasanya kita akan evaluasi ya. Jadi ini untuk pertolongan pertama. Tidak semua demam pasti demam berdarah, tapi demam berdarah gejala utamanya adalah demam. Jadi walaupun demam 1 hari, baru demam 1-2 hari, dievaluasi tadi gejala-gejalanya ada nggak ke arah situ. Tidak usah panik dulu. Setelah 2-3 hari nggak ada perubahan, baru kita bawa ke tenaga medis tempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah ini dia gambaran ciri khas nyamuk demam berdarah. Ya, nyamuknya bentuknya tidak semua nyamuk. Nyamuk itu bentuknya bintik-bintik, seolah-olah bintik-bintik, padahal dia hitam putih gini ya. Ya, nyamuknya ini bintik-bintik, ini hitam putih, ya. Ini dia khas nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Dan jangan lupa nyamuk ini hanya mencari makan pagi sampai siang hari. Ya, jadi nyamuknya tidak berkembang, tidak terbang pada malam hari. Makanya kita nyebutnya nyamuknya nyamuk priai. Karena kenapa? Karena dia cari mangsanya pagi-pagi, siang, bertelurnya di tempat air yang bersih, bukan air kotor, ya. Dan berkembang biaknya juga dengan sangat cepat, beda dengan binatang-binatang yang lainnya. Jadi nyamuknya nyamuk bersih, ya. Oleh karena itu 3M tadi amat sangat penting sekali bagi pencegahan nyamuk demam berdarah. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Dr. Dani. Wah, sangat luar biasa sekali nih ilmu yang diberikan. Untuk Bunda dan Ayah yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya saja. Akan ada hadiah menarik untuk Bunda dan Ayah yang bertanya pada sesi tanya jawab webinar ini. Ya, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bagi yang belum jelas, siapa tuh dapat share, dapat door prize. Ya, menarik. Monggo silakan. Ada hadiah. Suaranya kok agak kecil ya? Yang ingin bertanya. Izin bertanya, Dok. Ya, monggo. Dari ada yang bertanya nih, Dok. Ya, monggo. Izin bertanya, Dok. Apakah mungkin terjadi sesak nafas pada anak yang didiagnosa DBD? Saya pernah melihat anak yang didiagnosa DBD mengalami sesak nafas dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada cairan pada paru anak tersebut, Dok. Terima kasih. Silakan, Terima Dok. kasih. Ini siapa yang nanya? Ini Whitbird. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pada anak-anak ini bisa terjadi sesak nafas. Sesak nafasnya bisa macam-macam. Kalau ada tingkatan yang pemula awal, sesak nafasnya itu dikarenakan panasnya yang tinggi. Ya. Jadi beberapa anak panasnya tinggi sampai 39, 40 derajat. Nah, mekanismenya untuk mengurangi panas itu mekanisme badan normal dengan nafas cepat. Ya, jadi pada hari pertama, hari kedua kadang nafas aku suka cepat, ya karena panasnya yang tinggi. Itu bisa nafas cepat. Kedua, kalau didiamkan
hari ketiga, hari keempat. Nah, itu terjadi demam berdarah yang disebut demam berdarah dengue akan terjadi eh, eh, penggumpalan cairan plasma leakage. Jadi cairannya akan terjadi kebocoran, kebocoran di dinding-dinding pembuluh darah sehingga darahnya terjadi perembesan cairan. Nah, cairannya ini yang rembes dari pembuluh darah itu. Nah, itu yang masuk ke dalam bukan di paru-parunya tapi di luar paru-parunya. Sehingga itu menyebabkan juga gejala yang sesek juga, ya. Jadi menyebabkan gejala sesek itu biasanya yang sudah mulai agak berat itu. Biasanya terjadi hari ketiga, keempat, atau hari pas mulai mulai jatuh ke arah shock namanya ya, demam berdarah yang berat, shock DSS, dengue shock syndrome ya. Itu bisa terjadi gejala sesak, sesak nafas juga ya. Jadi tetap itu waspada juga ya pada pasien-pasien dengan demam, demam tinggi tiba-tiba demamnya turun dengan sesak atau demam dengan juga sesak ya. Ini juga bisa menyebabkan salah satu gejala demam. Ya, pertanyaan bagus. Jelas demikian? Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Oke. Bagaimana untuk ibu atau bapak nih? Bapak atau Ibu Wilbert, apakah pertanyaannya mungkin sudah dijawab dengan cukup jelas ya? Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok Ya. dari Sofa Islamia. Hmm? Ya, Assalamualaikum dok, mau bertanya, Waalaikumsalam. apakah penyakit DB bisa dibarengi dengan penyakit tipes dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus juga dari Bu Sofa Islamnya. Jadi, hmm, pasien demam berdarah itu bukan pasti bisa terjadi DB, bukan. Tapi penyakit demam berdarah ini bisa berjalan beriringan dengan penyakit tipes. Seperti dikata ketahui, tifus ini adalah suatu penyakit yang menetap di badan. Kebetulan di badannya si anak sudah ada tipesnya, tapi karena badan anaknya kondisinya bagus, fit, jadi tipesnya tidak bergejala, tidak keluar, tidak jadi tidak sebagai penyakit. Ya, begitu dia kena demam berdarah, daya tahan tubuhnya turun, tentaranya turun, yang jagain turun. Nah, kuman-kuman tipesnya bisa naik lagi ke atas, bisa muncul di permukaan, bisa timbulkan gejala, sehingga seolah-olah jalannya berbarengan, tapi sebenarnya sudah ada penyakit tipesnya. Nah, jadi bisa berjalan berbarengan. Tapi bukan berarti demam berdarah pasti dengan tipes, enggak. Tapi demam berdarah bisa berbarengan dengan penyakit tifusnya itu. Ya, dikarenakan karena daya tahan tubuhnya yang turun gitu. Ya, seperti itu. Bisa, bisa, bisa dibarengin. Bisa dibarengi ya dok ya? Iya. Ya, Hmm. terima kasih. Oke. Oke, barangkali ada ibu atau bapak yang ingin bertanya. Oh, ini ada lagi nih dok. Ini Hmm. dok dari Bapak Wahyu Ardiansyah. Assalamualaikum dok, mau tanya, apakah Hmm. jambu biji dan madu bisa menaikkan trombosit dok? Iya, terima kasih pertanyaan yang sering ditanyakan sama pasien-pasien. Untuk Wahyu Ardiansyah, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, untuk sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa menaikkan trombosit pada pasien-pasien demam berdarah. Ya, terus gunanya apa dong jambu biji, madu? Nah, fungsinya itu hanya satu sebagai cairan saja. Kedua, kayak jambu biji atau madu ataupun obat-obatannya itu hanya menjaga supaya jangan sampai trombositnya makin ngedrop, makin turun, ya. Jadi fungsinya menjaga jangan sampai ngedrop. Tapi untuk kenaikan enggak, selama dia masih proses penyakit ya trombositnya pasti akan turun. Cuman hanya jaga supaya jangan sampai makin ngedrop. Misalnya eh, si anak tadinya diperiksa trombositnya 100.000, begitu diperiksa 2 3 hari kemudian trombositnya turun 50.000 tanpa tanpa apa minum madu, minum jamu biji, ya turun. Tadinya 100.000 jadi 50.000, turun, pasti turun. Nah, dengan sementara si anak yang lain dengan trombosit yang sama dikasih madu, dikasih jus jamu biji,
Begitu periksa 2 hari kemudian ternyata turun juga, tapi turunnya cuma 80.000 gitu ya. Jadi turun tapi tidak sampai ngedrop, tidak sampai anjlok, tidak sampai jatuh sekali ya. Jadi itu fungsinya hanya menahan. Berguna nggak? Nggak apa-apa, berguna. Boleh nggak diberikan? Boleh, nggak apa-apa. Selama anaknya mau dan tidak bikin mual atau muntah gitu. Nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya. Jadi fungsinya hanya menjaga. Ya, Baik, terima kasih dok. terima kasih. Bapak atau Ibu ada yang bertanya lagi? Oh, ini Mm-mm. ada dok. Ya, Dari Ibu Eva Ida, izin bertanya dok, apakah harus menunggu demam sampai 3 hari? Saya punya tetangga yang baru mengalami demam 2 hari, namun anak tersebut tidak tertolong dan tidak ada ciri khas yang ada pada DBD. ya, ya, terima kasih. Nah, biasanya itu tadi pada pasien-pasien demam berdarah ini karena virus ya. Penyebabnya karena virus. Jadi virus itu bisa menyebut semua virus ada yang virus bisa menyebabkan sakit ringan sedang berat. Sakit ringan seperti anak-anak kena influenza, batuk pilek itu kan juga virus ya. Nah, atau yang sakit-sakit sedang seperti anak-anak kena radang usus, diare, muntah-muntah itu virus juga. Nah, sakit berat seperti anak-anak kena demam berdarah. Pada kasus-kasus ini anak-anak ada beberapa pasien memang hari pertama hari kedua keluarga sudah khawatir diperiksakan ke dokter. Nah, tapi pada hari pertama kedua itu karena sama-sama virus, jadi gejalanya pun hampir sama virus-virus yang lain. Ya. Kadang-kadang begitu diperiksa hanya beberapa persen aja. Kadang-kadang hanya begitu diperiksa hasilnya masih normal. Ya, hari pertama, hari kedua masih normal. Kenapa? Karena itu memang baru gejalanya saja. Ya. Nah, pada kasus-kasus yang berat bisa terjadi berat itu diiringi sama itu tadi gejala-gejala yang si anaknya tambah lemas, sakit perutnya tambah jadi, kaki tangannya dingin, ya. Nah, itu gejala khas yang sering terjadi kalau demam berdarahnya yang berat. Kalau demam berdarahnya yang ringan, biasanya tidak belum muncul. Oleh karena itu, bisa terjadi pada hari kedua, hari ketiga sudah terjadi shock. Itu namanya shock yang menyebabkan kematian karena shocknya ya. Demam berdarahnya shock itu bisa terjadi bukan karena terlambat tadi kebetulan memang demam berdarahnya dapatnya demam berdarahnya yang berat sehingga serangannya berat. Eee, Gejalanya akan lebih berat dibandingin pasien demam berdarahnya yang ringan-ringan. Oleh karena itu, pemeriksaan darah kita menganjurkan memang ada 2 tipe, satu yang tipe cepat sama tipe lambat. Tipe cepat kita lakukan pemeriksaan tidak di semua tempat ada pemeriksaannya, yaitu nama pemeriksaan NS1. NS1 itu bisa diketahui ada demam berdarah atau tidak pada hari lebih dari 24 jam. Hari kedua, hari ketiga kita sudah tahu. Tapi kalau pemeriksaan yang umum biasa, biasanya baru ketahuan setelah hari ketiga atau hari keempat. Ya. Jadi kalau memang bunda sama ayah ada khawatir, ini enggak demam, tetangga kanan kiri demam berdarah. Ini anak lagi demam, takut demam berdarah. Kita cek saja hari pertama kedua bisa kok diperiksa demam berdarahnya. Ya, tapi dengan pemeriksaan khusus. Nah, memang karena khusus harganya juga agak lebih tinggi. Ya, bisa di khusus gitu. Ya. Ya, ciri khas yang utama itu tadi, kalau yang berat, yang hampir pada pasien yang tidak tertolong itu biasanya hari ketiga sudah terjadi pada shock namanya. Ya, shock itu gejalanya demamnya tinggi, tiba-tiba demamnya turun. Turunnya jadi adem, kaki tangannya anyes, adem, anaknya tambah lemes. Nah, beda sama sakit demam berdarahnya yang tipe yang lain gitu. Jadi demamnya masih ada terusan, satu hari pertama demam, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih demam. Ya, tapi kalau yang demam tiba-tiba ngedrop, hari kedua ngedrop, kaki tangannya dingin, anyes, perutnya tambah sakit, anaknya tambah lemes. Nah, itu yang mesti curiga waspada. Ya, cepet deh dibawa ke tenaga medis tempat untuk lakukan pemeriksaan. Siapa tahu tuh takutnya kena demam berdarah, tapi tipenya tipe yang berat, ya, yang ke arah shock. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik dokter, ini ada Hmm. pertanyaan lagi dari Hmm. Ibu Alawiyah Wilda. Assalamualaikum dok, apakah bintik-bintik merah sudah dipastikan DPD? Hmm. Waalaikumsalam. Ya, seperti saya kemukakan. Sekarang nyamuknya sudah pinter.
tidak semua demam berdarah ada bintik merahnya, kecuali bintik merahnya yang terprovokasi. Terprovokasi itu maksudnya dilakukan pemeriksaan khusus. Biasanya tenaga medis yang melakukan pemeriksaan khusus tuh ada caranya, yaitu dengan namanya Lampeli test. Nah, Lampeli test itu untuk melihat ada nggak bintik-bintiknya, ya bintik-bintik merah di badan itu ada nggak? Ya, tapi tidak semua demam berdarah ada bintik-bintik merahnya. Biasanya bintik-bintik merahnya muncul setelah hari ke-7, ke-6 baru muncul. Hari pertama, hari kedua, ketiga belum muncul gitu. Jadi tidak semua demam berdarah sekarang ada bintik merahnya. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi Hmm, dari Bapak Ramawi Sanggeni. ya, Assalamualaikum dok, menanyakan apakah benar pada saat terkena demam berdarah tidak boleh cairan isotonik? Mungkin tidak boleh meminum cairan isotonik ya dok, seperti hmm, Pocari Sweat. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Rama. Nah, ini juga pertanyaan bagus. Biasa beberapa keluarga menanyakan, dok, anak saya boleh nggak minum Pocari Sweat? Nah, itu bukan, kita mengajukan boleh-boleh saja. Fungsinya hanya sebagai cairan pengganti cairan yang hilang. Ya, kalau yang isotonik ini biasanya isotonik itu agak asam. Nah, beberapa pasien anak tidak tahan dengan asamnya itu. Dan jangan lupa, akibatnya asam itu menyebabkan sakit perut. Tadinya sudah bergejala mual, muntah. Tadi seperti saya bilang kan, salah satu gejalanya pada tanda-tanda demam berdarah yang berat adalah sakit perut, nyeri perut, mual, muntah. Nah, nanti kalau minum minuman seperti itu, kita nggak tahu penyebab sakit perutnya, mual, muntahnya apa karena ke arah demam berdarahnya yang memburuk atau karena minuman isotonik itu. Kalau dengan minuman isotonik itu si anaknya tidak ada keluhan, sakit perut, anaknya masih mau minum, monggo. Tapi kalau ada gangguan pada perutnya, sebaiknya nggak usah diberikan. Cukup cairan yang oralit saja boleh diberikan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik dokter. Pertanyaan Pak Dokter. Ya, monggo. Silakan Bapak. Pak Dokter, itu Ya, kalau uh, setelah setelah mengalami kemarin saya mengalami apa kena COVID, mm-mm. sakit asam urat saya 3 hari sekali itu kambuh ya dok. Kenapa? Heeh. Setiap 3 hari sekali itu asam urat saya itu kambuh. Terus saya sampai sekarang memang belum pernah berobat ke dokter, tapi Ye, pakai pakai jamu gitu dok. Tapi ye. setiap 3 hari sekali itu mesti kambuh gitu loh, sama diiringi dengan apa alergi gatal gitu dok. Baik, baik. Ya, Pak Jaki, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, pada pasien-pasien yang habis semua, pasien yang habis terkena virus, bisa dipastikan daya tahan tubuhnya pasti terganggu. Ya, baik virus demam berdarah, virus cacar, virus COVID, pasti terganggu. Nah, sementara untuk pasien untuk virus COVID ini adalah virus yang baru. Kita sama-sama belajar, pasiennya belajar terkena, dokternya belajar menganalisa, yang farmasi belajar menemukan obat-obatannya, jadi semuanya serba baru. Jadi tidak menutup kemungkinan karena daya tahan tubuhnya turun sehingga mengganggu ke daya tahan tubuhnya Bapak. Salah satunya itu tadi asam uratnya bisa naik turun. Sementara ada juga beberapa yang lainnya yang terganggu adalah kolesterolnya. Kolesterolnya bisa naik turun. Ya. Beberapa sementara yang lainnya juga terganggu. eh Trigliserida naik turun, bisa juga naik turun karena organ-organnya itu yang kebetulan diserang sama COVID-nya itu, ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, itu karena lagi masa pemulihan. Biasanya kita anjurkan untuk tetap kontrol ke dokter untuk mengevaluasi gimana ya penyebabnya asam uratnya. Apalagi habis kena COVID, bawaannya, wah saya habis kena COVID nih, berarti lemes ini, harus dijaga, makannya dijaga. Nah, makanya mungkin nggak terlalu dijaga makanannya. Tujuannya untuk menyehatkan badan. Tapi makanya nggak dijaga. Makanannya yang bisa memicu terjadinya asam urat tinggi. Ya, asam uratnya bisa tinggi. Ya, jadi bisa dari situ, Pak. Jadi tetap dievaluasi, dikontrol, ya, ke arah post COVID itu. Bisa penyakit penyertanya juga bisa macam-macam.
Ya, terima kasih. Oke. Gimana Pak Dokter? Bagaimana? Bagaimana? Solusinya apa? Harus ke dokter spesialis atau Iya, ke dokter? betul. Harus ke dokter spesialis untuk dievaluasi lebih lanjut. Apakah ada organ lainnya yang terkena dampaknya dari penyakit COVID-nya ini? Ya, bisa macam-macam. Salah satunya bisa gangguan dari asam uratnya bisa. Ya, ini memang harus kontrol ke dokter penyakit dalamnya. Oh, berarti ke dokter spesialis penyakit dalam itu. Iya, betul sekali, betul sekali. Terima kasih atas sarannya Terima Pak Dokter. kasih, sama-sama, Bapak Coki. Terima kasih. Amin. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Ibu Dewi. Dari Mas Wiwin misalnya gini itu. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya. Kurva DBD seperti pelana kuda kan? Nah, bagaimana antisipasi saat demam sedang turun? Iya, Terima kasih, Dok. terima kasih sekali. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Antisipasi demam yang sedang turun. Jadi pada pasien-pasien anak yang sedang turun itu, nah itu yang mesti diwaspadai. Jika memang benar karena demam berdarah, itu tadi tanda-tandanya anaknya mulai lemas, ya, anaknya mulai tidak nafsu makan, malaysia, nyeri-nyeri badan, nyeri-nyeri punggung, ya, nyeri tulang persendian. Salah satu antisipasinya gimana? Antisipasinya itu untuk penanganannya dengan pemberian cairan. Ya, karena yang namanya demam berdarah itu terjadi kebocoran plasma salah satunya. Jadi darahnya mengental kalau gampangnya lah. Darahnya mengental karena terjadi perembesan ya. Nah, untuk mengganti supaya darahnya tidak mengental itu pemberian cairan. Makanya setiap pasien demam berdarah pasti pasti mau dimanapun, mau di Tegal, mau di Jatibarang, mau di Papua, mau di Aceh, pasti akan dilakukan pemberian infus. Ya, toh? Karena infus itu adalah salah satu pertolongan untuk mengembalikan keseimbangan dari kekentalan darahnya itu. Ya, kalau di rumah sakit pakai infus, kalau di rumah gimana? Berarti harus cairan masuk berarti lewat mulut. Minumnya diperhatikan, ya, diperbaiki minumnya, ya, minumnya dijaga, dievaluasi, banyak apa enggak. Tapi hati-hati karena minumnya terlalu banyak, anaknya kadang suka muntah. Itu ya muntah-muntah akhirnya sakit perut dan kita suka bias deh sakit perutnya karena banyak minum muntah atau karena emang gejala demam berdarahnya yang makin ya gitu ya. Jadi cairan yang utama adalah cairan dijaga ya kalau dia itu. Terima kasih. Hmm. Baik, Dokter. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Hmm. Ibu Kuku Dwi Hmm. Agustiani. Assalamualaikum, Dok. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Apakah bisa pada pasien anak dengan DBD ada yang mengalami bengkak di seluruh tubuh? Penyebabnya apa ya, Dok? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pada pasien-pasien demam berdarah itu tidak semua bisa mengalami bengkak. Yang mengalami bengkak adalah hanya beberapa pasien yang demam berdarahnya yang berat. Jadi demam berdarah itu ada tipenya, ada tipe ringan, sedang, berat. Ya, jangan lupa demam berdarah ada tipe ringan, sedang, berat. Nah, demam berdarahnya yang tipe berat lah yang bisa menyebabkan pembengkakan di seluruh tubuh. Kenapa? Karena itu tadi, seperti saya bilang tadi, kalau yang demam berdarah terjadi kebocoran plasma. Jadi pipa saluran pembuluh darahnya itu terjadi bocor sehingga darah yang lewat akan rembes ya kita nyebutnya plasma leakage jadi rembes nah rembesannya itu yang bisa keluar dari pipa saluran pembuluh darah itu yang menyebabkan terjadi pembengkakan seperti tadi ada pertanyaan tadi yang terjadi yang anaknya meninggal tetangganya karena terjadi penumpukan cairan di paru-paru itu akibat dari demam berdarah yang berat sehingga cairannya ngerembes kemana-mana bisa ke paru, bisa ke jantung, bisa ke perut, bisa ke lambung, bisa ke kaki, ya, bisa ke kepala, bisa ke mata, ya. Jadi salah satu gejalanya itu tadi yang demam berdarah yang berat benar bisa, tapi tidak semua demam berdarah yang berat mengalami, maaf, tidak semua demam berdarah mengalami pembengkakan, hanya demam berdarah yang berat. Kalau yang ringan-ringan biasanya jarang terjadi, ya, seperti itu. Oke, baik, Dok. Pertanyaan terakhir nih. Hmm, monggo.
Dok, kemudian pernah kena DBD, terus BAB-nya keluar darah. Hmm, Penyebabnya itu apa nggih? Bahaya tidak? Terima kasih. terima kasih. Ya, jadi kalau selama masa penyakitnya dari hari pertama sampai hari ketujuh, resiko terjadi perdarahan bisa di mana-mana. Namanya penyakitnya adalah demam berdarah. Demam berdarah itu artinya penyakitnya demam tinggi disertai perdarahan. Perdarahan bisa di mana-mana. Salah satunya kalau bintik-bintik merah itu perdarahan. Pada kasus-kasus yang berat bisa terjadi mimisan. Kadang disertai dengan muntah darah. Yang lebih berat lagi itu tadi buang air besar, berak, berak darah. Kenapa? Itu tadi karena terjadi perembesan, ya, di pembuluh darah yang terjadi perembesan mengerut sehingga aliran cairan-cairan keluar dari semua badan gitu, ya. Nah, itu tadi terjadi kebocoran-kebocoran dari pembuluh darah ya. Pada buang air besar yang darah itu terjadinya karena kebocoran plasmanya itu dan itu terjadi pada pasien-pasien demam berdarahnya yang ringan sampai yang berat. Tapi setelah masa penyakit demam berdarahnya sudah lewat, kemungkinan kebocoran berak berak darah itu bisa tidak terjadi. Kalau ada terjadi berarti bukan dari demam berdarah, tapi terjadi penyakitnya yang lain. Eh, deh, Baik dokter, terima kasih terima atas kasih. jawabannya. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang telah mengajukan pertanyaan. Hmm, Nanti untuk ayah dan bunda yang telah mengajukan pertanyaan, boleh bisa mengirim nomor HP-nya, menulis nomor HP-nya di kolom komentar ya. Nanti akan saya hubungi. iya, banyak sekali ya yang bertanya ya. Kayaknya ini Iya dok, antusias sekali ya. antusias sekali ya dok ya. Senang Dan nih dok. pertanyaannya juga berat-berat. Waduh, Iya, dokternya sampai pusing ini jawabnya nih. Hebat-hebat, berarti mengikuti ya. mengikuti ya Pengetahuannya dok sudah ya. cukup. Alhamdulillah. Menurut saya pengetahuannya sudah cukup, sudah bagus. Tinggal diasah lagi, diingatkan lagi tentang demam berdarah gini ya. Tetap waspada di musim-musim hujan begini terhadap anak-anak tercinta kita. Ya, terima kasih. Iya. Oke, saya tunggu ayah dan bunda untuk nomor HP-nya. Ditulis di kolom komentar, nanti akan saya hubungi setelah acara webinar ini selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dani atas Ya, informasi yang telah disampaikan. terima kasih Mudah-mudahan semuanya. informasi ini dapat bermanfaat bagi bunda dan ayah agar si kecil dapat terhindar dari demam berdarah tinggi atau DBD. Usai Terima kasih. sudah, saya dan juga Dokter Dani menemani bunda dan ayah di webinar kesehatan pada siang hari ini. Jangan lupa follow Instagram rshs_jatibarang, Facebook rshs.jtb, serta subscribe kanal YouTube kami di RS Harapan Sehat Jatibarang agar tidak ketinggalan informasi yang ada di Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Saya Nabila Paremaulida beserta Dr. Dani S. Purbo SPA pamit undur Ya, diri. Ingat, pandemi belum berakhir, jangan lengah dan tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa. Terima kasih. ya, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.